Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih istiqomah untuk selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Kendati pun kesibukan kita, sebagian dari kita kurang sibuk, sebagian sibuk, sebagian sangat sibuk, tapi tetap tidak lupa untuk ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita rajin beribadah, kita juga senantiasa ingin meningkatkan kualitas ibadah kita dengan semakin memahami agama kita. Karena bukti Allah menginginkan kebaikan atas kita adalah kita akan difahamkan agama. Saya rekau pakar lompo unaniat ternyawata ero ampa pelajari agamata. Itu karunia dari Allah, itu petunjuk dari Allah. Padahal di antara kita mungkin ada yang kurang sehat, sibuk dan sebagainya, tetapi tetap istiqomah, paling tidak satu kali satu pekan mengikuti ta'lim, agar satu pekan ini ada religious practical guidance yang akan menuntun kita untuk pertama melihat, merefleksi satu pekan yang lalu. Yang kedua, mempersiapkan satu pekan ke depan supaya lebih baik. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan untuk kita, terutama hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, yang menuntut adanya mutaba'ah atau ittiba. Maka kita harus senantiasa berupaya mempelajari tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya semakin hari ibadah kita semakin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pertemuan yang lalu kita dalam bab al-hadath, bagian daripada kitab Toharah, hasil putusan tarjih tahun 1935. Sudah dua kita bahas al-hadath wa badda an tatawadda'a bi kaifiyatil mutaqaddimah
fa anta tahir ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain wa lam tulamisil mar'ah. Jadi sudah dua kita bahas, dua pembatal wudu atau setidaknya membuat kita berhadas, atau wasfun hukmiyah yakumu bil badani yamna'u min sihhatis salat, yang menyebabkan ya adanya kondisi hukum yang melekat pada diri kita yang menghalangi keabsahan salat. Yang 2 pekan lalu kita sudah bahas, ma lam yakhruj minka syai'un min ahadi sabilain, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, walam tulamisil mar'ah, juga kita bahas pekan lalu, dan menyentuh wanita, selama tidak menyentuh wanita. Selanjutnya bahasan kita malam ini sudah masuk walam tamassa farjaka, dan selama tidak menyentuh farji. Berarti menurut tarjih, menyentuh farji itu membatalkan wudu. Ini ada di halaman 49 dan merujuk pada dalil nomor 29. Ya. Kalau kita buka nomor dalil 29 ada di halaman 62, himpunan putusan tarjih jilid 1. Ini dari hadits, karena hadits Busra binti Safwan li hadits Busra ya binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawadda. Ini hadis yang tertulis di tarjih, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Hadis-hadis yang beredar biasa kita baca, man massa zakarahu falyatawadda. Teks lain, man massa farjahu falyatawadda. Hadits yang diangkat di tarjih ini akhrajahu arba'ah. Man massa zakarahu, siapa yang menyentuh zakarnya, fala yusalli, maka janganlah salat, hatta yatawadda, hingga dia salat, hingga dia berwudu. Kemudian ada lagi hadis dari Talq bin Ali, man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh farjinya maka berwudulah kembali. Jumhur ulama kecuali mazhab Abu Hanifah mengatakan amarnya ijabi. Ya, karena dia amarnya ijabi berarti dia ukubah bahwa gugur wudunya, karena tidak mungkin wajib berwudu kembali kalau tidak gugur wudunya. Ya, jadi falyatawadda oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dianggap amar ijabi. Ya, amar ijabi. Sehingga jumhur ulama kecuali mazhab Abu Hanifah mengatakan menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Ya. Kalau kita lihat ikhtilaf, memang mazzuz zakari wal farji ini adalah salah satu ikhtilaf dalam fikih.
Jumhur ulama mengatakan batal. Jadi mayoritas ulama mengatakan batal. Ba'dul ulama mengatakan tidak batal. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak batal. Kalau begitu, coba kita lihat apa dalil masing-masing dan siapa-siapa yang mengatakan batal, siapa-siapa yang mengatakan tidak batal. Kemudian kita coba lihat apakah ada peluang nasi wal mansub, apakah ada peluang tariqul jam'i wat taufiq. Ya, karena kaidah umum mengatakan al-jam'u dalilain aula, ya, merukunkan dua dalil itu lebih di atas, ya, daripada memilih salah satunya. Ya, jadi selama bisa jam'i wat taufiq, maka jam'i wat taufiq. Kalau tidak bisa jam'i wat taufiq, baru kita tariqut tarjih, mengambil yang lebih rajih. Jadi ba'dul ulama mengatakan menyentuh kemaluan batal wudu. Di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Malikiyah. Ya, jadi 3 dari 4 imam mazhab yang masih ada pengikutnya sampai sekarang. Ibnu Hazm ini, ya, bagian dari mazhab Az-Zahiri, ya, juga mengatakan batal. Hadits yang digunakan oleh jumhur ulama pertama adalah tadi ditarjih dari Bushrah binti Safwan, yang teksnya adalah man massa zakarahu falyatawadda. Kalau ditarjih fala yusalli hatta yatawadda, janganlah salat hingga dia berwudu. Hadits ini ditakhrij oleh beberapa pemilik kitab muttabar. Ada beberapa pemilik al-masyadir al-asliyah, ya, yang mu'tabar, diantaranya Abu Daud, Tirmizi. Abu Daud nomor hadits 181, Tirmizi nomor hadits 82, Nasai nomor hadits 163, juga dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadits 483, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian Naqdul Khariji, sanad Sunan Abu Daud, seluruh perawinya adalah, ya, thiqah, ya, seluruh perawinya thiqah. Penilaian ulama, Imam Bukhari berkata, asahhu syai'in fi hadzal babi haditsul Bushrah. Imam Bukhari mengatakan hadits yang paling sahih tentang menyentuh kemaluan ini adalah haditsnya Bushrah. Ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan inilah hadits yang paling sahih, ya, tentang menyentuh kemaluan. Imam Ahmad mengatakan hadits Bushrah lebih kuat. Ibnu Hajar, ya, mengatakan sahih. Albani mengatakan sahih. Nah, ini yang paling ulama kibar yang mutaakhir, ya. Syekh Nasiruddin Albani juga mengatakan sahih. Kesimpulannya, hadis tadi sahih lizzatih, ya. Kemudian wajhul istinbat dalam beristidlal, ada kata-kata kunci di sini, fal yatawaddah. Nah, dari satu hadits ini, kalau yang teks man massa zakarahu fal yatawaddah, maka stressing teksnya yang mengatakan wajib adalah fal yatawaddah. Wajib itu bisa memang dikatakan wajib atas kalian, kutiba alaikum, ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu
Ya, kutiba alaikumus syiyam, ya diwajibkan atas kalian. Bisa karena amar. Bisa karena amar. Ya, al-aslul 'am lil wujubi. Ya. Jadi fa yatawadda ini adalah fi'lun amar. Jumhur usuliyin, para ulama usuliyah menggunakan ya, kaidah al-aslu fi amri al-wujub atau lil wujubi. Maka karena dia wajib, maka menyentuh kemaluan dianggap pembatal wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat ba'dul ulama, pendapat sebagian kecil ulama, ini dipegangi oleh mazhab Abu Hanifah, mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Lalu apa dalilnya? Ya kan kita lihat ulama siapa yang berpendapat, apa dalilnya. Setelah kita lihat, coba kita sebentar, apa ada tariqul jami' wa taufiq atau nasi wal mansukh atau tariqut tarjih. Ya. Jadi hadits yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah adalah dari Talq bin Ali radhiyallahu an qala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yamassu zakarahu fis salat alaihi al-wudu faqala la innama huwa ya bad'atun minka. Jadi Badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seseorang menyentuh kemaluannya di dalam sholat, apakah dia ya berwudu? Ya, apakah dia berwudu kembali? Nabi menjawab, tidak. La innama huwa bad'atun minka, karena sesungguhnya dia hanya bagian dari tubuhmu. Ya, tubuhmu. Masuna jadi birua anu tatonji tenun atau libero. Ya, kira-kira kamu masuk. Karena itu kan jadi Madinah utama. Ya. Dari banyak pengajian pertanyaan paling lumrah, bagaimana hukum menyentuh kemaluan. Kali bakri Madinah, ustaz kata kutana ngira pengajian anak-anak. Bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan orang lain? Ya kan? Sallo kemudian pengajian, nampak pun rasa pertanyaan yang dekat terima din. Mungkin aja Nabi Sainakna, ya, atau sunnah, ya kan? Ini gonceng itu nuna, ya. Walaupun sekarang menyentuhnya tidak langsung karena sudah pakai, ya. Tapi beliau metin apa? TP gonceng apa pakai? Ya. Coba kita lihat takhrij haditsnya. Hadits ini ditakhrij oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, ya, Musnad Ahmad. Kritik sanad, ya, jadi kita coba naqdul khariji, ya. Sanadnya ada Qais bin Talq bin Ali, ya. Qais bin Talq dinilai oleh Yahya bin Ma'in thiqah, Abu Hatim sahih, Ibnu Hibban mengatakan thiqah, ya. Tirmizi hasan sahih, Albani juga mengatakan sahih. Wajhul istinbatnya dalam beristidlal, kemaluan adalah anggota tubuh, menyentuh anggota tubuh tidak membatalkan wudu. Kalau cara kompromi, ya, mayoritas ulama menganggap hadits ini tidak bertentangan mutlak. Alasannya, hadits Talq terjadi di awal Islam. Ya, awal Islam. Ini kalau kita mau nasi wal mansukh. Sedangkan Busra masuk Islam
setelah Fatul Makkah. Berarti apa yang diriwayatkan itu urutnya belakangan. Ya. Dan hukum Islam ini kan tadarruj, bertahap ketat. Ya, bertahap ketat. Dulu ketika belum ada perintah sholat, menyebut la ilaha illallah sudah masuk surga. Iya. Tapi setelah ada perintah salat tambah ketat. Iya, tambah ketat. Iya, bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, harus salat. Iya, harus salat. Iya. Sehingga jelas urutnya, haditsnya talq itu awal, urutnya haditsnya busra itu belakangan, sehingga hadits busra menjadi nasikh dan hadits talq menjadi mansukh. Ini satu pendapat. Ya, pendapat. Kemudian ada juga ya beberapa pendapat, ya ini kalau nasy wal mansukh dianggap yang nasy adalah membatalkan. Kalau mau ditarjih dari segi jalur yang mengatakan batal lebih banyak dan lebih kuat, sehingga jumhur ulama mengatakan lebih kuat yang mengatakan membatalkan. Jadi sudah dua metode, nasy wal mansukh dan tarjih, itu mengatakan lebih kuat, menyentuh kemaluan batal. Kalau jam'i wa taufik, sebagian ulama mengatakan di hadis busra itu menyentuh langsung. Kalau mau dijam'i, haditsnya talq itu menyentuh tidak langsung. Apa alasan ulama? Menyentuh kemaluan dalam salat itu menyentuh tidak langsung, karena sukar ke menyentuh langsung. Nanti tidak kata menyentuh langsung. Pun nani koci baturawa nampani besok naik, ya pasti kacini kai kalantu kan, kacini kai ratana kalantu kan. Artinya aurat kita akan terbuka. Nah ini salat. Ikat itu Indonesia iya salorat lah, busuk karagannya podenya. Kira-kira kecuali penatu boncor kecikanna. Kira-kira penatu boncor kecikanna mungkin ceritanya lain. Sehingga cara mengkompromikannya, oh yang dimaksud ini menyentuh tidak langsung itu tidak batal, menyentuh langsung itu batal. Ini cara ketiga. Ya, cara pertama tadi tetap dianggap menyentuh langsung, cuma karena urutnya awal maka dia mansukh. Ya, dia mansukh. Sehingga kalau mau dirinci mazhab dan hukum menyentuh kemaluan, pertama Abu Hanifah tidak batal secara mutlak, Maliki, Syafi'i, Hambali membatalkan. Cuma memang Malikiyah terbagi dua, ada yang mengatakan nanti batal kalau ada nafsu. Ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan apabila yang menyentuh adalah telapak tangan atau bagian dalam jemari. Ya, jadi kalau yang menyentuhnya adalah telapak tangan atau bagian dalam jemari. Punna siku ane pantaranna kalantu kan bangkeng bungai yang beroi tidak batal. Kamu mesti ini ambere kan tekak dia mesti kerekal. Ya, jadi nanti ini yang menyentuh baru batal. Ya, batal menurut mazhab Syafi'i. Pendapat tarjih ternyata adalah pendapat jumhur ulama. Ya, baik dengan cara nasy wal mansukh, tarikut tarjih, ya, bahkan jam'i wa taufik pun mengatakan menyentuh langsung membatalkan. Menyentuh tidak langsung
tidak membatalkan. Maksudnya menyentuh langsung ada kain. Nah, kangkang ingkah niat lipat. Iya, ada kain. Iya, seperti itu. Karena menyentuh dalam bahasa ya gesing nakopi nabero, karena kopi ya. Padahal tidak menyentuh langsung. Iya, seperti itu. Saya kira ini sebagai pengantar, dan yang kita kaji malam ini adalah putusan tarjih. Ya, putusan. Kenapa putusan? Karena ini tidak ditulis oleh satu orang. Ini konsensus ulama tarjih. Disidangkan. Makanya HPT, himpunan putusan tarjih. Kenapa ada kata putusan? Karena disidangkan. Disidangkan, didiskusikan, lalu diputuskan. Ya, jadi bukan tulisan satu orang, dua orang. Jadi ini salah satu buku yang tidak ada ditulis di situ siapa penulisnya. Karena ini adalah hasil sidang muktamar khususi atau munas tarjih tahun 1935. Tidak pakai tebulas saja. Kira-kira di antara kita ini yang tertua pun tidak apa nih ya, lesu. Ya, berarti ini dibahas karena tuang ngasih nekat. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya berdiskusi, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana pada malam ini pengajian membahas tentang taharat. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana misalnya kalau kita khatib Jumat, kemudian pada khutbah pertama itu kita misalnya ada sesuatu yang keluar, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita melanjutkan khutbah itu sampai akhir, atau kita digantikan dengan khatib yang lain? Persoalannya kalau misalnya digantikan, bagaimana kalau di kampung kita khatib, kemudian tidak ada juga yang biasa baca khutbah misalnya? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi unik juga ini pertanyaannya. Tetapi boleh jadi ada kejadian seperti itu. Iya, saya tulis. Iya. Siap. Terima kasih. Pertanyaan saya, kalau misalnya kan biasa itu kalau salat Jumat sementara khatib di atas, ada orang tidur sampai bebe. Iya. Apakah itu juga membatalkan? Iya, karena keluar dari mulut, walaupun bukan dari paras atau zakar itu. Iya, apakah itu membatalkan? Karena banyak orang biasa itu kalau hari Jumat banyak ketiduran, karena ada bebe. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi penanya pertama ini kentut. Pertanyaan kedua bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, saya pernah dengar beberapa penceramah di YouTube. Itu hukum orang yang sholat tanpa celana. Kalau kita tahu tanah saudara, karena singkatnya ada pendapatnya, termasuk perempuan. Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penanya ketiga, Ustaz Sele mempertanyakan salat tanpa celana. Ya, biasanya itu salat tanpa Fatihah, salat tanpa salam, ini salat tanpa celana. Ya. Dan ada Masya Allah. Iya. Iya, baik. Mungkin sesi 1 ini 3 dulu pertanyaan. Kecuali kalau masih ada waktu kita bisa buka sesi 2, apakah 1 pertanyaan atau bagaimana. Pertanyaan pertama, khatib kentut. Iya, kentut. Dari pertanyaan ini sebelum dijawab, sepertinya setiap masjid itu bagus kalau ada pintu keluarnya. Iya, di depan. Iya, bagus. Jadi kalau kentut
ya abiri mereka khutbah kedua misalnya, atau pas kali khutbah kedua tentu kasur gerogia wudu nampak mari bokong misalnya. Di masjid besar Bontonompo itu ada, kan lantai 2 itu masjidnya, ada tempat wudu dan kamar mandi di depan di lantai 1. Jadi kulit tahun nampak mau telepon naik itu di masjid besar Bontonompo. Masjid besar Limbun neto ngeluang dari kanan sudut. Berarti sudah 2 masjid besar ini ada jalannya. Ya. Sebenarnya menjadi inti pertanyaannya ini, bagaimana itu khutbahnya, sah atau tidak? Ya, sah atau tidak? Ya. Dalam hal ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan ya sah khutbahnya. Pendapat ini dianut ya oleh beberapa ulama-ulama dari mazhab Abu Hanifah, Maliki, Hambali. Ya. Mereka berpendapat jika khatib kentut ya ketika khutbah ya maka khutbahnya sah, melanjutkan khutbah hingga selesai, kemudian sebelum sholat dia berwudu kembali. Kalau misalnya di kampung dan sebagainya, dan ada yang berhenti dulu khutbah berwudu baru lanjut khutbahnya, juga boleh. Ya, juga boleh. Ya. Cuma ini mengkhawatirkan nanti salah pengertian jamaah. Nah, karena agak melarikan diri hatib kah? Nggak pernah nampak. Iya. Kemudian pendapat mazhab Syafi'i disunnahkan suci, bukan syarat sah. Mazhab Syafi'i menegaskan tahara dalam khutbah adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Jadi khutbahnya juga tetap sah. Ya, namun tetap dianjurkan ya segera berwudu untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan lebih utama mengulang setelah berwudu. Ya. Ini kalau saya lihat dalil-dalilnya, ya memang tidak ada dalil yang spesifik, ya sehingga para ulama berijtihad untuk hal tersebut, ya tersebut. Ya. Tetapi para ulama mengatakan setelah khutbah harus berwudu baru sholat, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ABB ya, tidur. Ya, ini sebenarnya pembahasan pekan depan menurut tarjih. Ya, jadi malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain, itu poin pertama. Poin kedua aulamastumun nisa. Yang ketiga menyentuh kemaluan. Yang keempat tidur juga satu kajian, misalnya kita kaji pekan depan. Sebagian ulama mengatakan kalau tidur duduk tidak batal. Kan ada hadis, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isha hatta tahfika ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddu'una. Itu kan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu isya sehingga tidur duduk dan romempo. Iya. Kemudian mereka salat tanpa berwudu kembali. Kira-kira menalangi sebagian tahuan aja metin ropunna khutbah Jumat.
Nak kan sahabat ada bitatin romempoi nampas sambayang natin aja nang ada jenis sambayang berarti aman. Kira-kira begitu. Iya. Dan saya juga heran. Angapa na lomo-lomo kan menjatuh tak duduk pun lagi ada khutbah. Iya. Iya. Ini puruk ya betul. Iya. Karena setan itu kalau kita berbuat kebaikan ada usahanya menghalangi. Apa kebaikannya itu? Jamaah ketika khutbah menyimak, mengambil ilmu, mengambil pelajaran. Jadi main. Iya, nanuan aja. Iya, iya betul. Bahkan Ustadz Ahmad Pindasnaba dulu itu ada anekdotnya. Ini ben tahu beberapa malam tidak bisa tidur, berpegang-pegang tidak kulit tidur. Main dokter ahliya, nainum papalea, tidak kulit tidur. Iya, anggap ada lagi ada khutbah bidingnya, lari mepi lagi ada khutbah. Nah nampai parua mani amempo, natin memempo. Iya, jari nakana lebih manjur daripada obat dokter. Iya, lebih manjur. Nya po dengan angan mantongin, nakana puna motor kan tak kelam rutin ro baji-baji. Yang apa na? Tidak pernah motor, na tidak juta duduk. Berarti lampat tahu menjasitan, angganggu, berarti memang setan. Kalau ngantuk betul, itu tidak selesai kalau tidak dituntaskan dengan ada tidur dulu. Iya, mesti ini apa? Deep sleep, ya. Mesti ada tidur yang berkualitas, baru tuntas itu ngantuk. Kalau betul-betul mengantuk, ini tidak ada deep sleep setelah itu. At least sang kale-kale, lampa kale-kale jo, tak duduk. Iya. Jadi sebagian ulama mengatakan melihat hadis itu tentang duduknya. Jadi selama duduk orang tidur duduk pantatnya kuat menempel maka tidak batal. Iya. Tapi Imam Malik melihat bukan duduknya. Imam Malik melihat kualitas tidurnya. Menurut Imam Malik itu duduk tidak nyenyak. Beda dengan terlentang. Ya, terlentang. Ingka kapan yang kanan ngapa sih nak bebe pun tidak nyenyak? Iya kan? Sepertinya bebe itu akibat orang kehilangan kesadaran. Kapan kesadaran yang iso kita mah? Iya kan? Ada cairan yang dihasilkan oleh kelenjar kita selama kita terjaga. Ini iso kita jadi tidak dibebe. Begitu kehilangan kesadaran tidak mempertahankannya maka terjatuhlah keluar. Iya. Jadi ya jumhur ulama mengatakan tidak batal kalau tidur duduk. Tapi masalah kemudian tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak, mazhab Maliki mengatakan batal. Ya. Kalau ditarji nanti kita kaji karena saya lihat di jam itu antara gaya tidur dengan intensitas tidur itu kalau ditarji. Insya Allah lengkapnya dibahas pertemuan selanjutnya. Iya, supaya kita runut ditarji. Salat tanpa celana. Iya. Jangan salah pengertian. Maksudnya tanpa celana tetap pakai sarung. Iya, tetap pakai sarung. Kira-kira yang dimaksud ini, mohon maaf, celana dalam. Kira-kira yang dimaksud. Kan begini. Sesungguhnya syarat sah salat adalah menutup aurat. Jadi biar tidak pakai celana dalam sebenarnya kalau tertutup misalnya langsung celana puntung nampak lipa, ya. Hingga pun tidak sekali saluran tak celana dalam, tak saluran puntung, lipa di bawah, nampak tehile kajala, ya biasa tehile kajala kan, mirip-mirip cermin, iya. Apalagi salat karena corona, orang dulu salat corona kan, ribale kita taraweh, batunya nak talung tahu nggak, amusi-musi rungana lipatna, iya. Ini mantun sotina kata, ini mantun sotina. Iya, sana laguna, Korea laguna nenekna. Ingka nampai mo se cucunna nama kelangasan jamaah.
Iya, kira-kira lama karena maka make ji ikake jodaleka salora lala ngapa na angano cucu nerungan. Iya. Jadi saya kira untuk syarat sah yang penting tertutup aurat dari arah atas, arah depan, arah kanan, arah kiri, arah belakang, dan arah bawah. Sesuatu yang tidak menutup atau ada satu arah terbuka tidak sah. Tetapi menggunakan tanpa menggunakan celana berisiko. Yesus padeng beliau mengatakan pacapat. Gappa khusud dulu sambayanna na tanah satringan na runtung bidana ka husuki. Iya, landre khusud na sambayanna tena na satring runtung bidana. Iya. Mungkin salatnya khusyuk, tapi salatnya orang lain tidak khusyuk. Iya, salatnya orang lain tidak khusyuk. Padahal la darara wala dirara. Iya, dilarang menzalimi diri dan dilarang menzalimi orang lain. Nigang kita sampaianna boleh kita dianggap menzalimi orang lain. Maka walaupun sah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Ternyata ada juga sah tapi tidak dianjurkan. Ya. Kecuali tena salwar laleng ke salwar puntui. Iya, salwar puntui. Nampak bida. Iya, nampak bida. Katanya tuh pokoknya penelitian karena salwar laleng itu sejak tahun apa ada. Iya, tena tuh penelitian karena zaman apa yang mulai nih ya salwar laleng. Iya, tena apa itu juga perlu dulu penelitian. Kalau kita mau meneliti hukum salat pakai sarung, pakai celana dalam, harusnya juga diteliti itu celana dalam sejak tahun berapa. Iya. Untuk mengetahui apakah orang-orang dulu, ya, sejak kapan orang salat dan sejak kapan ada celana dalam. Yang jelas syarat sah salat adalah menutup aurat. Ya. Salah satunya supaya disiplin, kuat, pakai celana dalam. Iya, pakai. Tetapi celana dalam bukan satu-satunya, ya. Celana jungkur, celana puntu dan sebagainya. Iya. Jadi selama betul-betul tertutup auratnya sah. Iya. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita sholat kemudian pakaian kita itu ada lubang di pakaian kita, kemudian lubang itu menuju ke aurat, apakah sholat kita batal atau sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena dia pengen pertanyaan di waktu tapi tidak apa-apa ya. Nanti saya jawab ringkas-ringkas. Dan saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, hukum salat Jumat bagi laki-laki adalah wajib. Ya, bagaimana kira-kira pendapat Pak Ustadz? Ya, katakanlah saya sementara mau pergi salat Jumat, di perjalanan Pak Ustadz ada orang kecelakaan. Ya, nantang waktu lah pendataan aku tolongi, ada artinya kita berkemungkinan ya meninggal dunia, artinya berkemungkinan itu bukan berarti ya kira-kira mana yang harus saya lakukan. Tidak lakukan sambayan, ya, tidak lakukan pamal batun di atas di anuan, iya di salat Jumat kah? Kira-kira pandangan Pak Ustadz, apakah saya harus tolong ini? Ya, baru saya ambil salat duhur. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama orang sholat ada lubang sedikit, ya, atau ada lubang. Ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, jika aurat terbuka ketika sholat, poin 1, jika terbuka banyak dan berlangsung cukup lama, maka sholatnya batal. Kedua, jika sedikit atau terbuka sebentar tapi segera ditutup, maka itu dimaafkan. Yang ketiga, bila seorang tidak mengetahuinya ada lubang hingga selesai sholat, banyak ulama Syafi'iyah
tetap memandang jika auratnya terbuka cukup besar sehingga tidak memenuhi syarat, maka salatnya diulang. Ya, seperti itu. Kalau besar dan berlangsung lama. Mazhab Abu Hanifah, ya. Hanafiyah memberikan ukuran yang lebih rinci. Jika aurat yang terbuka kurang dari 1/4 anggota aurat, maka salatnya sah. Jika yang terbuka mencapai 1/4 atau lebih selama 1 rukun salat sempurna, itu lamanya, maka salatnya batal. Ya. Dalam pandangan Malikiyah, ya, sengaja membuka aurat dengan tidak sengaja atau tidak mengetahui. Jika benar-benar tidak mengetahui adanya lubang, ya, maka dalam banyak rincian mazhab mereka tidak serta-merta membatalkan salat, terutama bila terbukanya sedikit. Ya, seperti itu. Jadi memang ada ikhtilaf. Namun keluar dari ikhtilaf, ihtiyatnya adalah pakaian yang sering kita pakai salat sesering mungkin diperiksa, sesering mungkin. Siapa tahu kalau ada kesalahan jangan terulang-ulang. Jadi misalnya di pantai biasa kian, sesekali kita periksa toh. Iya, boncor cadi jenjang, mana boncor lompo nampak suju. Iya, itu tadi. Ya. Kemudian kecelakaan, mau salat Jumat, maka dilihat intensitas kecelakaannya. Kalau dilihat secara burhani tidak membahayakan jiwa, maka salat Jumat dulu baru dibawa. Tapi kalau kita lihat, ya, secara burhani bisa mengancam jiwa, seperti tadi tidak dipatah matikan Allah Taala, tapi bisa mengancam jiwa, maka diatur. Sebagian besar salat cukuplah 2 orang, 3 orang yang mengantar, dan ini, ya, nyawa adalah bagian daripada ad-daruriyal khams, maka bisa menyebabkan kedaruratan. Ad-darurah tubihun mahdura, dalam keadaan darurat diikuti kebolehan. Maka mungkin ada 2 orang, 3 orang mengantar, konsekuensinya salat duhur. Ya, kalau dikhawatirkan. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf, ya, tidak rinci karena sudah lewat waktu. Syukran jazilan husna ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.